Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada salihin wa sahabil anu jami'in man wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kajian kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair karya Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Hajj Muhammad Ahmad Al-Mahfudz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah kepada kita semua dengan mengkaji kitab ini, Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nadhair. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan mengkaji kaidah yadkhulul qawiyyu 'ala dhaif wala ukisa. Sesuatu yang kuat itu bisa masuk pada sesuatu yang lemah dan tidak bisa dibalik. Sesuatu yang lemah tidak bisa masuk pada sesuatu yang kuat. Kata-kata al-qawiyyu, kuat, itu sering disampaikan Mbah Yai Sahal Mahfudz mengutip firman Allah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Memilih karyawan, memilih staf, bahkan memilih pemimpin sebagai wakil rakyat itu harus memenuhi dua kriteria. Pertama adalah kuat, kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat akalnya, kuat hartanya, kuat organisasinya, kuat network relationship-nya, kuat lobby dan komunikasinya. Yang kedua adalah al-amin, orang yang bisa dipercaya, akuntabel. Kuat tetapi tidak amin, maka rawan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Amin, akuntabel, bisa dipercaya tapi tidak qawi, maka tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan-terobosan yang signifikan, tidak ada lompatan-lompatan yang yang mengubah wajah dunia. Al-Qawiyul Amin, kuat dan bisa dipercaya, ini menjadi kunci sukses seseorang di dalam mengemban tanggung jawab yang besar. Hadis yang sering dikutip Bayai Sahal itu adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitab Min Kunuzi Sunnah Dirasah Lughawiyah Adabiyah menjelaskan kuat di sini ya semuanya. Quwwa fil jismi, quwwa fil ilmi, quwwa fil mal, quwwa fil siyasah, quwwa fil aqidah. Punya militansi ideologis yang kuat, punya kemampuan ekonomi yang memadai, punya kesehatan fisik yang prima, punya kemampuan intelektual yang memadai, punya kemampuan politik yang punya pengaruh yang kuat dan lain-lain. Karena dengan kekuatan ini seseorang bisa memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Jadi yadkhulul qawiyyu ala dhaif, sesuatu atau orang yang kuat atau ibadah yang kuat itu bisa masuk pada yang lemah. Yang lemah bisa include kepada yang kuat. Maka di sini dicontohkan walihada yajuzu
idkhalul haji alal umrati qat'an la aqsuh. Oleh karena itu boleh haji itu memasukkan ibadah umrah qat'an ay bila khilaf. Orang yang haji otomatis melakukan ibadah umrah, apalagi dalam konteks haji di negara kita di Indonesia yang terkenal dengan haji tamattu, datang ke Mekah atau ke Madinah. Dari Madinah ke Mekah pasti melakukan umrah terlebih dahulu baru melakukan haji. Jadi orang yang melakukan ibadah haji otomatis dia bisa melakukan ibadah umrah. Tidak bisa dibalik, orang yang terus beribadah umrah ya tidak bisa beribadah haji dalam konteks ini, karena memang haji itu asyhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Bulan di mana pemerintah Arab Saudi melarang umat Islam untuk melakukan ibadah umrah, khususnya pada bulan Dzulhijjah, karena al-hajju Arafah, ukuran haji adalah wukuf di Arafah. Sehingga memang lebih baik ya orang yang punya kelapangan rezeki itu untuk segera daftar haji, karena waiting list daftar tunggu haji sekarang ini panjang, mungkin di atas 30 tahun. Kalau punya kelebihan rezeki, kelapangan rezeki, maka segeralah daftar haji. Daftarkan putra-putri Anda, karena itu adalah investasi jangka panjang yang akan dinikmati 30 tahun yang akan datang. Dan bagi orang yang sudah melakukan ibadah haji, ongkos yang digunakan untuk berangkat ibadah haji itu sangat murah, karena selama kurang lebih 40 hari dijamin hotelnya, dijamin konsumsinya, fasilitasnya komplit. Sebuah penghormatan bagi dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah yang luar biasa. Insya Allah ketika kita punya kelebihan rezeki, kita gunakan untuk daftar haji, insya Allah Allah akan menggantinya dan kita bisa melakukan ibadah umroh insya Allah. Karena ibadah haji ini kaitannya dengan periodisasi, ada waiting list yang sekarang mungkin di atas 30 tahun, sedangkan ibadah umroh ketika kita daftar sekarang maka langsung bisa berangkat. Maka tentu yang jangka panjang ini harus kita prioritaskan. Anak-anak kita yang sudah boleh daftar haji harus kita daftarkan, karena itu investasi akhirat yang sangat berharga bagi kehidupan mereka. Memang menjadi problem dan menjadi bahan diskusi ketika orang sudah usia senja, misalkan usia 80 dan waiting listnya itu 30 tahun, maka menurut kalkulasi manusia dia tidak mungkin usianya sampai di atas 100. Tapi tetap ya, kita ketika sudah daftar haji berarti sudah punya azam, punya tekad, punya niat untuk melakukan ibadah haji. Dan insya Allah ketika kita mau berangkat umroh, Allah memberikan jalan, memberikan pintu untuk menuju Ka'bah. Tapi secara syariat kita sudah punya azam, dengan bukti kita sudah daftar haji. Itu langkah yang paling baik menurut saya. Tapi ini menjadi bahan perdebatan ya dalam komunitas Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail. Ya ada yang berpendapat ketika usia senja ya mana yang mungkin bisa dilakukan dalam hal ini, ya mendahulukan ibadah umroh. Semuanya sah, umroh dulu baru haji ya sah. Dan kalau haji pasti insya Allah akan menunaikan ibadah umroh. Yajuzu idkhalul haji ala umroh qat'an la aksu.
Ketika orang melakukan ibadah haji pasti melakukan ibadah umroh. Tapi ketika orang melakukan ibadah umroh karena fi ghairi asyuril hajj, pada selain bulan-bulan haji, maka ya tidak bisa melakukan ibadah haji. Tapi ya kita sarankan orang tua untuk segera daftar haji sebagai bukti bahwa kita memang ingin melakukan rukun Islam ini, dan kita daftarkan putra-putri kita yang akan mereka petik pada 30 tahun yang akan datang sebagai bekal masa depan akhirat mereka. Tentu sebagai orang tua kita punya tanggung jawab mempersiapkan masa depan akhirat anak-anak kita. Contoh yang kedua, bahwa sesuatu yang kuat itu bisa masuk pada sesuatu yang lemah. Walau wati'a amatan, kalau ada orang zaman dulu ya bersenggama, berhubungan seksual dengan budak perempuan, tsumma tazawwaja ukhtaha, kemudian dia mengawini saudara perempuannya, thabata nikahuha, maka tetaplah nikah, status pernikahan dia dengan saudara perempuan budak perempuan itu, wa harumat al-amatu, dan budak yang saudaranya itu menjadi haram. Tidak bisa kita senggama, tidak bisa berhubungan seksual. Karena apa? Karena kita sudah menikahi saudara perempuannya dan tidak boleh menggabungkan dua perempuan dalam satu pernikahan. Wa ang tajma'u bainal ukhtain, yang dilarang oleh Allah. Kenapa kok begitu? Li'annal wat'a bi firashin nikah aqwa min milkil yamin. Li'annal wat'a, karena sesungguhnya hubungan seksual bi firashin nikah, dalam bingkai pernikahan, aqwa itu lebih kuat min milkil yamin, daripada bersenggama karena relasi perbudakan. Hubungan suami istri karena menikah itu ikatannya sangat kuat. Namanya mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri, ikatan yang membuat dua orang itu menjadi satu tim yang kompak untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan berbagai macam tantangan dan problem. Legalitas dan formalitas itu menjadi penanda kehidupan dunia dan akhirat, karena akan melahirkan generasi penerus yang terus-menerus akan mewarnai kehidupan ini. Jadi al-wat'u bi firashin nikah aqwa min milkil yamin. Berhubungan seksual dalam bingkai pernikahan jauh lebih kuat daripada relasi perbudakan. Sehingga amat atau budak perempuan yang dulunya boleh diwati, ketika sudah menikahi saudara perempuannya maka tidak boleh, menjadi haram secara otomatis karena tidak bisa menggabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan. Para pemirsa yang berbahagia, dalam banyak kesempatan sering kita sampaikan bahwa pernikahan yang kita bina dengan baik, insya Allah akan menjadi gerbang kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Pernikahan yang di situ saling meridhoi, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Pernikahan di mana di situ ada media komunikasi dan musyawarah di dalam mengambil keputusan. Pernikahan di mana satu dengan yang lain muasyarah bil ma'ruf, saling berinteraksi, bergaul dengan baik, melengkapi satu dengan yang lain, menutup kelemahan satu dengan lain, saling mendukung, mensupport potensi masing-masing. Pernikahan di mana di situ ada kesamaan visi dalam membangun rumah tangga. Pernikahan di mana di situ ada
tanggung jawab untuk bersama-sama berlayar mencukupi kebutuhan hidup dan mendidik anak-anak dengan baik, maka pernikahan ini menjadi tangga untuk menggapai kebahagiaan dan mewujudkan surga di dunia sampai akhirat. Walau taqaddaman nikah haruma alaihi alwatlu bil milki li'annahu adhaful firasyain. Kalau sudah menikah dulu dengan saudara perempuannya, maka tidak boleh bersenggama dengan saudara perempuannya yang kebetulan menjadi budak. Li'annahu adhaful firasyain, karena budak adalah relasi yang sangat lemah dalam konteks pelaminan, dalam konteks hubungan seksual itu. Tentu anak yang lahir dari pernikahan jauh lebih terhormat. Tentu konteksnya adalah kitab ini ditulis ketika masih ada sistem perbudakan. Dalam konteks sekarang tentu tidak ada ya sistem perbudakan, sehingga posisi perempuan sangat terhormat, egaliter, emansipatif, dan berpartisipasi secara terbuka dan kolektif dengan kaum laki-laki dalam rangka menggerakkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kaidah yang kedua yang akan kita kaji di sini adalah yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Apa yang ada pada instrumen sarana itu dimaafkan pada sesuatu yang tidak dimaafkan dalam tujuan. Artinya di dalam hidup ini tujuan adalah pondasi. Menetapkan visi dan misi adalah asasi, sesuatu yang harus didahulukan, sesuatu yang harus dirumuskan, difikirkan secara matang dan bijaksana. Baru setelah itu kita berbicara wasail. Apa sarana untuk mewujudkan maqasid atau tujuan itu. Sehingga sarana ini sifatnya adalah instrumental, kondisional, fleksibel, sementara yang pakem, yang konstan, yang harus menjadi panduan adalah al-maqasid, visi hidup, tujuan hidup untuk menggapai sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dicontohkan di sini lam takhtalif al ummatu ayil ulama ayil mustahidun, kata Mbak Isal, ulama-ulama mustahid tidak berbeda pandangan fi ijabin niyah li sholah, dalam status wajibnya niat di dalam sholat. Wakhtalafu fil wudu, tapi ulama-ulama mustahid ini berbeda pandangan dalam persoalan niat wudu. Jadi ketika ulama itu membahas sholat maka wajib niat, innamal a'malu bin niat. Tapi ketika membahas apakah wudhu wajib niat, maka sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak. Ada perbedaan pandangan di antara ulama. Sholat adalah tujuan, menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wudhu adalah sarana untuk melakukan sholat, karena termasuk syarat sholat adalah toharatul badan wal libas wal makan minan hadasi wan najisi. Badan, pakaian dan tempat sholat kita harus suci dari hadas dan najis. Seperti dalam kaidah usul fikih kita, ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Sesuatu yang menjadi sebab kesempurnaan kewajiban, maka sesuatu itu menjadi kewajiban. Wal amru bil fi'lil muhimmin munhatim amrun bihi wa billadhi bihi yatim atau bihi yutam. Kal amri bis sholati amrun bil wudu wa kulli syai'in lis sholati yufradu. Ketika Allah memerintahkan sesuatu yang wajib, maka Allah memerintahkan sesuatu yang wajib itu dan sesuatu yang menjadi penyempurna dari kewajiban itu.
Kal amri bis sholah amrun bil wudu. Ketika Allah memerintahkan sholat, otomatis Allah memerintahkan wudu. Wa kullu syai'in lis sholati yufradu, dan memerintahkan segala hal supaya kewajiban sholat ini bisa tercapai. Memerintahkan untuk menutup aurat, menghadap kiblat, belajar untuk bisa membedakan mana yang wajib rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Ini kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka melakukan sesuatu itu sifatnya wajib. Oleh karena itu ada kaidah terkenal al-wasailu bihukmil maqasid. Tujuan itu selalu dicantolkan dengan tujuan. Sarana itu selalu dicantolkan, dikaitkan dengan tujuan. Ketika tujuannya positif, maka sarana itu bernilai positif. Ketika tujuannya negatif, maka sarana itu bernilai negatif. Ketika handphone HP kita ini menjadi sarana untuk mencari ilmu, untuk silaturahim, untuk berbagi pengalaman, maka itu menjadi positif. Tapi ketika HP kita ini menjadi sarana untuk menipu, sarana untuk menyebarkan konten-konten yang merusak moral, sarana untuk melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama, misalnya jual beli miras online, jual beli yang dilarang oleh agama, maka menjadi haram karena al-wasailu bihukmil maqasid. Sarana itu tinggal tujuannya. Ketika tujuannya positif, maka sarana menjadi positif, dan ketika tujuannya negatif, maka sarana menjadi negatif. Oleh karena itu pelajaran dari kaidah ini ya, kita harus selalu konsisten kepada tujuan. Ketika tujuan kita positif, maka sarana akan mengikuti tujuan itu, dan kita konsisten menggunakan sarana itu untuk mewujudkan tujuan. Sedangkan pelajaran berharga dari kaidah yang pertama tadi, yadkhulul qawiyyu 'ala dhaif, kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan kesehatan jasmani, meningkatkan kemampuan berorganisasi, meningkatkan kapasitas personal dan kelembagaan, meningkatkan kemampuan networking relationship, sehingga kita menjadi orang yang kuat dan menebarkan kebaikan, menggerakkan kebaikan dan kemanfaatan untuk seluas-luasnya manusia, dan insya Allah kita menjadi manusia yang bermanfaat karena memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Saya kira itu kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.